Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih-solihah, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Anak-anak yang solih-solihah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. 1. Mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama-nama yang baik dan indah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang kita akan membahas 4 di antara 99 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah, yaitu A. Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Sangat mudah bagi Allah untuk mematikan hambanya. Tak satu pun makhluk yang dapat lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai ajal dan ketentuannya. Sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan hambanya. Begitulah Allah menunjukkan kekuasaannya dalam Al-Quran Surat Al-Ghafir atau surat ke-40 ayat ke-68. Allah berfirman, Huwaladzi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. B. Al-Hayy, artinya maha hidup. Hidupnya Allah adalah hidup yang tidak akan mati. Al-Hayyu yang mutlak atau sempurna adalah yang memiliki kendali semua rasa dan semua yang ada di bawah kehendaknya. Misalnya, manusia dapat melihat bukan sekedar karena ia menjaga kesehatan, tetapi karena Allah memberi mata. Manusia sehat bukan sekedar makan makanan yang bergizi. Ada juga orang yang makan makanan bergizi, tetapi tetap saja ia sakit. Bahkan ada juga orang meninggal tidak ada sebab sakit sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa Allah yang memberi kesehatan. Semua yang ada atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Al-Hayyu,
Maha Hidup yang sempurna. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat kedua, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. C. Al-Qayyum, artinya yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya. Allah yang mengatur bumi dan langit serta segala makhluk di dalamnya. Allah tidak butuh pada makhluk, bahkan makhluk yang butuh padanya. Dialah yang maha kaya dari semua makhluk secara mutlak atau tidak memerlukan makhluk. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. D. Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Al-Ahad dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Subbab kedua, nama-nama kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab ini pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir dalam bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan untuk Bani Israel yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka menyembah patung, hidup berfoya-foya dan mencuri. Kitab Taurat dikenal dengan istilah The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. 2. Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan, diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam dalam bahasa Kipti, berisi tentang zikir, pengajaran, kumpulan nyanyian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, dan hikmah. Isi kitab ini merupakan petunjuk dari Allah dan berlaku bagi Bani Israel. 3. Kitab Injil, berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Injil semula dari bahasa Yunani yaitu Evangelion yang berarti kabar gembira. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna kabar gembira adalah Nabi Isa alaihissalam menggembirakan umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir untuk seluruh alam. 4. Kitab Al-Quran, yaitu kitab suci umat Islam, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di dalamnya terkandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran terdiri 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, anak-anak yang solih-solihah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.